Halo semuanya, perkenalkan saya Dava Arafi, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu tugas morfologi dengan berjudul Fenomena Afiks dalam Bahasa Indonesia, Data dan Analisis. Jadi penelitian saya ini membahas tentang fenomena afiks dalam bahasa Indonesia, yaitu mencakup afiks asli, afiks serapan, dan penelitian ini bertujuan untuk mendata dan menganalisis penggunaan afiks di lingkungan sehari-hari serta mengidentifikasi kesalahan penggunaan yang sering dijumpai dalam media publik seperti poster dan reklame. Baik, saya lanjut. Jadi metode yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dan observasi. Saya meneliti dari data afiks asli dan serapan bahasa Indonesia dari berbagai sumber terpercaya seperti buku linguistik, artikel akademik, dan sumber daring yang kredibel. Selanjutnya, penelitian saya juga melibatkan pengamatan langsung terhadap penggunaan afiks yang terjadi di ruang publik seperti poster, reklame, dan media komunikasi lainnya. Lanjut ke pembahasan, yaitu data afiks asli. Di sini penjelasan sederhananya, afiks atau imbuhan merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut buku kajian morfologi, afiks adalah morfem terikat yang diletakkan pada kata dasar guna membentuk kata baru untuk memiliki makna dan fungsi gramatikal yang berbeda. Ya baik, di sini ada 20 contoh afiks asli dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama afiks me, yaitu jenis afiksnya prefiks dengan kata dasar baca menjadi membaca sehingga maknanya melakukan kegiatan membaca, dan sufiks an dengan kata dasar makan menjadi makanan, yaitu maknanya menjadi hasil dari makan, dan konfiks ke dan an dengan kata dasar adil menjadi keadilan, yaitu maknanya sifat adil, dan infiks al dengan kata dasar tunjuk menjadi telunjuk sehingga maknanya menjadi jari untuk menunjuk. Mungkin Anda yang menonton video ini bisa melihat fullnya, nanti saya sertakan dalam deskripsi video ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu data afiks serapan. Di sini saya menjelaskan secara singkat, afiks serapan itu adalah imbuhan yang berasal dari bahasa asing dan telah terintegrasi dalam struktur bahasa Indonesia. Nah, afiks serapan ini banyak diambil dari bahasa Sanskerta, Arab, dan Inggris, dan digunakan secara luas dalam pembentukan kata-kata baru yang bersifat formal maupun ilmiah. Ya baik, di sini contoh katanya yang pertama, afiks serapan terbaru dari asal bahasa Inggris. Bentuk afiksnya isasi, contoh katanya digitalisasi, sehingga maknanya menjadi proses menjadi digital. Ada lagi globalisasi, yaitu maknanya proses menjadi mendunia. Dan lagi dari bahasa Inggris, bentuk afiksnya logi atau ologi, contoh katanya teknologi, maknanya menjadi ilmu tentang teknik atau rekayasa. Dan dari bahasa Arab, yaitu
Bentuk afiksnya wi, contoh katanya duniawi, maknanya atau fungsinya menjadi bersifat dunia. Dan dari bahasa Arab lagi yaitu bentuk afiksnya iyah atau iyah, contoh katanya ilmiah atau syariah, maknanya ilmiah adalah bersifat ilmu pengetahuan dan syariah adalah hukum Islam. Dan selanjutnya lanjut ke kesalahan penggunaan afiks di media publik atau poster, reklame, banner yang ada di jalanan. Di penelitian saya tentang spanduk, sebenarnya banyak aspek yang bisa diteliti seperti kesalahan berbahasa, analisis wacana, dan sebagainya. Akan tetapi penelitian saya ini hanya menganalisis tentang kesalahan pemakaian bahasa Indonesia dalam kalimat baku dan tidak baku. Di sini terlihat pada gambar 1, pada penulisan spanduk di kata apotik itu tidak baku dan yang benar adalah apotek, jadi i-nya menjadi e. Karena di KBBI kata apotik adalah kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah kata apotek. Dan gambar kedua, pada penulisan spanduk ini terdapat kesalahan berbahasa dalam penulisan kata baku menjadi tidak baku, yaitu pada penulisan kata nabung. Alternatif pembenarannya adalah tabung. Karena di KBBI kata nabung tidak ada, yang benar adalah kata tabung. Dan gambar yang ketiga yaitu pada kata segar itu tidak baku dan menjadi yang baku adalah segar. Lanjut gambar keempat yaitu pada kata baligo itu tidak benar dan alternatif pembenarannya pada penulisan tersebut adalah baliho, dengan keterangan bahwa kata baligo adalah bentuk kata tidak baku dari baliho, sehingga penulisan yang benar adalah baliho. Dan gambar yang kelima, pada banner ini penulisan kata soup itu tidak benar dan alternatif pembenarannya adalah sup, dengan keterangan bahwa kata soup itu adalah kata tidak baku, sehingga sup adalah penulisan yang benar dan sesuai kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan gambar keenam, pada spanduk ini kata fotokopi adalah bentuk tidak baku dari kata fotokopi, sehingga alternatif pembenarannya dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu fotokopi. Lanjut gambar ketujuh, pada penulisan spanduk ini terdapat kesalahan penulisan kata baku menjadi tidak baku, yaitu pada penulisan kata pakai. Nah, kata pakai pada spanduk tersebut seharusnya adalah pakai, dengan keterangan bahwa kata pakai adalah kata tidak baku dari pakai, sehingga penulisan yang benar adalah kata pakai. Dan gambar ke-8 yaitu pada penulisan kata mie pada spanduk ini adalah alternatif pembenarannya adalah mie, dengan keterangan bahwa kata mie adalah bentuk tidak baku dari kata mie, sehingga penulisan yang benar adalah mie. Dalam KBBI kata mie yaitu bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali dan biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus, diberi daging, udang, sayuran atau bumbu dan sebagainya. Dan pada gambar 9 yaitu pada penulisan kata dapur. Kata dapur merupakan bentuk ejaan lama dari kata dapur. Penggunaan ini tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
sehingga tidak mencerminkan bentuk kata baku dan yang berlaku dalam bahasa Indonesia saat ini. Alternatif pembenarnya pada penulisan tersebut adalah kata dapur, sehingga yang benar adalah dapur gober. Dan pada gambar 10, pada penulisan spanduk ini terdapat kesalahan dalam penulisan kata baku menjadi tidak baku, yaitu penulisan kata rongsok. Nah, kata rongsok digunakan dalam bentuk dasar tanpa imbuhan, padahal dalam konteks kalimat terima rongsok, kata kerja yang tepat seharusnya menggunakan imbuhan me, sehingga menjadi menerima. Selain itu juga, kata rongsok memang merupakan kata yang diakui dalam KBBI, yang berarti barang-barang bekas atau tidak terpakai, terutama dari logam atau barang pecah belah. Tapi jika ingin lebih formal dan sesuai kaidah bahasa baku dalam penulisan resmi atau media publik, sebaiknya digunakan istilah lengkap seperti barang rongsokan atau barang bekas. Jadi alternatif pembenarannya pada penulisan tersebut adalah menerima barang rongsokan atau menerima barang bekas, dengan keterangan bahwa kata terima seharusnya menggunakan awalan me menjadi menerima, yang merupakan bentuk kata kerja aktif dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI juga, kata menerima diartikan sebagai memperoleh atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Dan mungkin itu penjelasan singkat dari artikel yang telah saya buat. Jika Anda masih kurang jelas, Anda bisa melihat artikel saya yang saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti Anda bisa melihat secara fullnya dan Anda bisa memahami secara lebih mendalam.